Budaya populer adalah budaya yang cenderung dikenal dan digemari oleh masyarakat pada umumnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki budaya populer yang mendunia. Budaya populer Jepang atau J-pop umumnya meliputi pertunjukan televisi, film, komik atau manga, anime, musik, dan fashion. Dari semua itu, salah satu yang paling populer di Indonesia adalah manga. Manga merupakan komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Oleh karena itu, penceritaannya sesuai gaya yang dikembangkan di sana. Saat ini, banyak yang menganggap manga berasal dari Jepang. Namun sebenarnya, manga merupakan bentuk hibriditas atau silang budaya yang berkembang dari kosmopolitan ekspatriat Inggris yang tinggal di Jepang. Disebut hibriditas karena manga sendiri lahir dari perpaduan budaya Barat dan Timur yang hadir karena adanya globalisasi. Pada awal kemunculannya, manga berbentuk karikatur atau kartun satir yang ada di koran pertengahan abad ke-19 dalam koran harian Le Charivari yang terbit di Paris tahun 1832, menonjolkan sindiran mengenai kegagalan politik Raja Louis Philippe, dengan menggambarkan wajah raja yang sangat mirip dengan Pierre, karena dalam bahasa Perancis, Pierre atau Poire berarti idiot. Saat itu, karikatur politik semacam ini menjadi bentuk komik dominan pada koran di Perancis. Sementara di Jepang, manga pertama kali diciptakan dengan tujuan mengkritik kebobrokan perilaku bangsawan dan pejabat tinggi samurai. Hokusai Katsushika menerbitkan Hokusai manga pada tahun 1834. Hokusai sendiri berasal dari dua huruf Cina yang memiliki arti gambar manusia untuk menceritakan sesuatu. Ia mengkritik ketatnya sistem kelas dalam masyarakat Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi sarana hiburan, manga terlebih dahulu populer sebagai salah satu bentuk jurnalisme di Jepang. Katsushika Hokusai merupakan seorang pelukis ukiyo-e terkemuka. Ukiyo-e merupakan pop kultur pada zaman Edo, tepatnya 1603 sampai 1867. Ia juga menerbitkan sebuah buku berjudul Hokusai Manga, yaitu buku pedoman lukisan sketsa. Buku ini berisi 4.000 gambar sehingga sering disebut sebagai ensiklopedia manga. Ciri khas dari Hokusai manga yaitu tidak ada alur cerita ataupun narasi. Tokoh yang juga tidak kalah penting dalam perjalanan sejarah manga adalah Toba Shojokakui. Ia merupakan seorang pendeta Buddha pada zaman Heian. Pada awalnya, dia membuat manga dalam bentuk shoujugiga atau sebuah gambar gulung yang isinya berupa lukisan binatang seperti kera, kelinci, katak yang berperilaku seperti manusia. Berikutnya, ada Tezuka Osamu, seorang pelopor manga Jepang modern. Tezuka disebut sebagai bapak manga berkat karyanya yang sangat banyak dan juga dianggap sebagai seorang pionir dalam teknik dan genre-genre manga. Sepanjang karirnya, Tezuka telah menghasilkan lebih dari 700 manga dalam sekitar 170.000 halaman, sehingga dia juga disebut sebagai God of Manga. Karya-karya pentingnya adalah Astro Boy, Princess Knight, Phoenix, Buddha the Great Departure. Manga merupakan komik yang namanya tenar di berbagai negara di penjuru dunia. Tetapi di sini mari kita bahas sejarah manga khususnya di Indonesia. Sebelumnya masyarakat Indonesia telah akrab dengan karya sastra bergambar yang sekarang disebut komik. Oleh sebab itu, tidak terlalu sulit bagi komik buatan Jepang untuk masuk dan turut mempengaruhi masyarakat Indonesia. Membawa tampilan yang khas, membuat para generasi pencinta komik era tahun 90-an terkesan. Jika yang kalian tahu manga tertua adalah series Dragon Ball, maka kalian salah. Karena manga pertama yang terbit secara resmi di Indonesia adalah Akira, terbit tahun 1990, kemudian disusul oleh Candy Candy pada tahun yang sama. Candy Candy adalah manga yang diadaptasi dari novel karangan Gyoko Mizuki pada tahun 1975. Lalu dibuatkan serialisasi manganya sekitar 4 tahunan. Atas keberhasilan Candy Candy sekitar tahun 1991, baru mulailah berdatangan manga lain seperti Doraemon, Inuyasha, Kindachi, dan lain-lain. Tentunya hal ini berbeda dengan anime. Dilansir dari CNN, anime Jepang mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Wanpaku Omukashi Kumu Kumu merupakan anime 26 episode yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI.
Manga mulai berkembang pesat saat manga Shouchan no Bouken muncul pada tahun 1920-an sebagai kartun strip di koran. Sejak ceritanya menjadi viral, para perusahaan koran memiliki kartun strip di setiap penerbitannya. Lalu pada tahun 1930, mulailah beredar majalah komik yang dicetak dengan cerita yang panjang seperti Norakuro karya Togawa Suiho. Namun sayangnya, perkembangan manga sempat terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, muncullah seorang mangaka yang bernama Tezuka Osamu. Lewat karyanya yang berjudul Astro Boy, dunia manga semakin dikenal hingga ke mancanegara. Ia juga berpacu mengembangkan genre-genre manga sehingga banyak mangaka lain yang terinspirasi dari karya-karya beliau. Pada tahun 1957, Yoshihiro Tatsumi menciptakan manga baru yang ia namai Gekiga. Gekiga ini merupakan komik dewasa yang mengangkat isu-isu sosial masyarakat pasca Perang Dunia Kedua. Gekiga sendiri memiliki arti gambar dramatis dan sempat populer pada akhir tahun 1950 hingga pertengahan 1960-an. Salah satu Gekiga yang dibuat oleh Yoshihiro Tatsumi ini adalah Black Blizzard. Di samping itu, pada tahun 1959, penerbit besar di Jepang, Kodansha, menerbitkan majalah shonen pertama di Jepang. Dan pada tahun 1994, majalah shonen yang dikenal dengan nama Weekly Shonen Jump menciptakan rekor karena lebih dari 6.530.000 eksemplarnya terjual hingga 3 tahun kemudian. Perpustakaan manga pertama dibangun di Hiroshima, lalu berkembang juga di Kyoto, Tokyo, dan kota-kota di Jepang lainnya. Hingga saat ini, manga masih tetap eksis dengan berbagai macam cerita-cerita menarik dan mampu menjadi salah satu komoditas ekspor serta soft power yang dimiliki oleh negara Jepang. Kategori manga tersukses dengan penjualan terbanyak jatuh pada One Piece. Manga One Piece tidak hanya terjual dengan lebih dari 480 juta kopi yang menjadikannya manga tersukses yang pernah ada. Manga karya Eiichiro Oda ini terbit pertama kali pada tahun 1997 dan telah berhasil mengumpulkan 11,3 miliar dolar Amerika Serikat dari produksi manga, anime, game, hingga merchandise. Manga terkenal lainnya yaitu ada Dragon Ball. Dragon Ball adalah serial karya Akira Toriyama. Manga ini terbit sebanyak 42 volume yang rilis antara tahun 1984 dan 1995 dan telah terjual lebih dari 260 juta kopi. Manga asli dari Dragon Ball juga disebut sebagai manga yang berhasil menginspirasi banyak manga terkenal lainnya. Selanjutnya yaitu Naruto. Naruto merupakan salah satu manga paling terkenal dengan manga asli yang diadaptasi ke dalam spin-off, sequel bentuk anime, manga, dan novel ringan yang seluruhnya populer. Manga asli Naruto pertama kali dibuat oleh Masashi Kishimoto pada tahun 1999 dan telah hadir selama 15 tahun sebelum akhirnya berakhir pada 2014. Sejak awal pembuatannya, Naruto telah terjual lebih dari 250 juta volume. Dilansir dari Fiction Horizon dan CBR, One Piece menjadi manga yang paling laris lantaran terjual hingga 490 juta eksemplar hingga Februari 2022. Disusul dengan Golgo 13 yang berada di posisi kedua dengan penjualan hingga 300 juta eksemplar. Kemudian penjualan manga Dragon Ball tercatat sebanyak 260 juta eksemplar. Selanjutnya yaitu chapter manga terbanyak. Yang pertama ada Kobo-chan. Kobo-chan merupakan manga buatan Masashi Ueda yang mulai terbit pada 1 April 1982. Hingga saat ini, manga ini memegang jumlah chapter paling banyak yang mencapai hingga 105 volume dengan 13.352 chapter. Selanjutnya itu Doraemon. Siapa sih yang tidak mengenal dengan si robot kucing satu ini? Meskipun serial Doraemon telah berakhir, Doraemon tetap dikenal oleh orang banyak. Jumlah volume dan chapternya mencapai sekira 45 volume dan 1345 chapter. Lalu Detektif Conan.
yang merupakan manga buatan Aoyama Gosho yang menceritakan tentang detektif anak SMA yang bernama Shinichi Kudo. Manga ini terbit pada 19 Januari 1994 dan sudah mencapai 98 volume dan 1047 chapter. Setelah membahas mengenai manga terkenal dan lain sebagainya, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis manga. Kategori jenis manga ini bertujuan sebagai penentu target pasar dan target umur. Terdapat 5 jenis kategori dalam manga, yaitu shoujo, shounen, seinen, josei, dan kodomo. Pembahasan pertama mengenai shoujo. Dalam bahasa Jepang, shoujo memiliki arti anak perempuan. Shoujo ditujukan pada pembaca perempuan remaja. Tema dalam jenis ini sangat luas. Hanya saja biasanya lebih mengarah ke perasaan dan drama. Rata-rata shoujo bertemakan romansa dan membahas mengenai permasalahan yang melibatkan manusia. Contoh dari manga jenis ini ialah Sailor Moon, Kimi no Todake, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah shounen. Shounen merupakan kategori manga yang ditujukan untuk remaja laki-laki. Dalam bahasa Jepang, shounen memiliki arti anak laki-laki. Jenis manga ini merupakan jenis manga paling populer di Jepang maupun Indonesia. Shounen biasanya memiliki tema kepahlawanan atau aksi, tetapi ada juga yang bertemakan komedi percintaan. Contoh manga jenis ini ialah Jujutsu Kaisen, Spy X Family, dan lain sebagainya. Jenis manga selanjutnya adalah seinen. Apa sih seinen itu? Seinen adalah laki-laki dewasa, target pasarnya dari rentan umur 20 atau bahkan bisa sampai 50 tahun. Cerita seinen biasanya lebih serius, realistis, dan bertemakan mengenai olahraga, kehidupan kantoran, masalah pribadi, seksual, sampai ranah politik. Contoh manga seinen adalah One Out, I Am Hero, dan Akira. Nah, selanjutnya apa sih itu josei? Josei memiliki arti wanita atau perempuan. Cerita josei biasanya bertemakan romansa, tapi lebih realistis dan relatable kepada wanita dewasa. Contoh josei antara lain Loveless dan Paradise Kiss. Selanjutnya, kodomo. Apa sih kodomo itu? Kodomo berarti anak-anak. Cerita kodomo biasanya mengarah ke slice of life dan drama komedi. Contoh dari kodomo adalah Doraemon dan Miko. Dewasa ini, eksistensi manga sedang melambung tinggi, baik di Indonesia maupun mancanegara. Kehadirannya banyak memberi dampak bagi pembacanya, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Adapun dampak positif manga diantaranya berkaitan dengan perubahan kognisi, perubahan afeksi, dan perubahan perilaku. Dari perubahan kognisi, pembaca manga dapat menumbuhkan imajinasi dan daya hayal yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan pembaca manga yang perlu merekonstruksi ulang setiap gambar pada manga menjadi runtutan cerita yang menarik. Selain itu, membaca manga juga dapat menumbuhkan semangat dan cita-cita untuk sukses di masa depan. Hal ini berkaitan dengan modeling yang dilakukan terhadap karakter manga, mulai dari cara berpakaiannya, hobi dan kegemarannya, bahkan semangatnya untuk berprestasi dan pantang menyerah. Manga juga berperan dalam mengenalkan budaya Jepang kepada masyarakat luas, baik secara implisit ataupun eksplisit. Tidak menutup kemungkinan juga, pembaca dapat termotivasi untuk menuntut ilmu di Jepang, bertemu dengan mangaka, dan membuat robot untuk membantu aktivitasnya. Dari perubahan afeksi, pembaca dapat menumbuhkan kedekatan emosional. Suasana hati pembaca jadi lebih mudah terpengaruh oleh alur cerita. Tentunya ini akan sangat berguna ketika dapat diaplikasikan di dunia nyata dalam menjalin hubungan sosial. Dari perubahan perilaku, membaca manga menjadi alternatif sarana hiburan yang efektif tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Selain itu, membaca manga juga dapat memunculkan efek refreshing pada pembacanya. Pembaca dapat memaknai bacaan manga sebagai sesuatu yang baik sehingga memunculkan emosi positif bagi dirinya. Berikut adalah dampak negatif manga. Yang pertama, terpengaruh pemikiran negatif. Membaca manga cukup berbahaya jika Anda memilih genre manga yang tidak sesuai dengan umur Anda. Karena beberapa jenis manga ada yang tidak cocok untuk dikonsumsi oleh remaja dan anak-anak.
Yang kedua, membaca manga secara berlebih dapat menimbulkan sakit mata. Yang ketiga, membuang banyak waktu. Banyak waktu yang berharga terlewat begitu saja ketika Anda terlalu fokus membaca manga. Padahal, waktu yang terbuang begitu saja tersebut bisa digunakan dengan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya, mengerjakan tugas sekolah, mencari ilmu, dan lain sebagainya. Yang keempat, menjadi antisosial. Karena keseringannya kita membaca manga, kita jadi terlalu fokus kepada manga tersebut, tidak dengan dunia luar.